Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Farsus Siva dengan NIM 5151014 sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk menjelaskan penyelesaian soal tugas elemen mesin 1 ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kami menyelesaikan soal-soalnya. Mari kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Inilah soal-soal dari nomor 1 ini. Kami membaginya menjadi nomor 1A sampai dengan nomor 1C. Untuk mempermudah perhitungan, kami menggunakan diagram gaya, yaitu di mana gaya-gaya yang ada kami pindahkan ke dalam koordinat kartesius. Seperti diagram gaya nomor 1A ini, bisa dilihat bahwa ada 3 gaya yang terjadi, yaitu tali B, tali A, dan juga beban itu sendiri. Bebannya ini kami sudah menghitungnya menjadi 2000 Newton. Karena untuk menghitung tegangan tali kami dibutuhkan beban dengan satuan Newton, sementara satuan yang ada masih dalam bentuk kilogram. Sehingga tinggal dikali saja dengan gaya gravitasi bumi yang sebesar 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Dalam kasus ini kami menggunakan 10 meter per second kuadrat untuk mempermudah perhitungan. Bisa dilihat pada koordinat tali A, kami menggunakan 15 derajat bukannya 75 derajat. Kenapa? Karena jika digambarkan dalam kartesius, sudut yang berhimpit dengan sumbu X itu adalah 15 derajat bukan 75 derajat. Dan inilah penyelesaian soal 1A kami. Dimulai dari rumus umum, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi maksudnya itu gaya-gaya yang ada itu akan saling menghilangkan. Dan jika dilihat, maka akan ada 2 gaya yang terjadi, yaitu gaya vertikal dan gaya horizontal. Kami memulainya dengan gaya horizontal terlebih dahulu untuk menemukan persamaan pertama. Sehingga kami menulisnya sigma Fx sama dengan TA cos 15 ditambah TB cos 75 derajat. Bisa dilihat sigma Fx ini kami menuliskannya 0 karena pada nantinya ini akan saling menghilangkan. Sementara dalam sigma Fx ini tidak dimasukkan beban. Kenapa? Karena arah beban itu hanya berupa vertikal saja, sehingga tidak mempunyai gaya horizontal. Jika dilihat di sini, TA cos 15 akan berubah menjadi minus 0,97 TA. Kenapa? Karena pada gambar di koordinat kartesius ini, tali A berada di kuadran 3. Seperti sifat koordinat kartesius, di kuadran 3 ini hanya tangen yang bernilai positif, sementara sin dan cos akan bernilai positif. Sehingga pada perhitungan gaya vertikal juga akan ditemukan sinus 15 itu juga akan menjadi minus, karena itu sama seperti yang menghitung sinus 195. Sementara sinus itu bukan tangen, sehingga sinus 195 ini akan menjadi minus. Dari persamaan gaya horizontal ini kita menemukan sebuah persamaan, yaitu TB sama dengan 0,97 per 0,26 tegangan tali A. TA ini sebagai tegangan tali A dan TB ini sebagai tegangan tali B. Nah, pada gaya vertikal Anda akan menemukan persamaan baru yang dimulai dari sigma Fy sama dengan TA sin 15 ditambah TB sin 75 minus W. Di sini sekali lagi saya ingatkan, beban hanya ditambahkan pada gaya vertikal karena bebannya ini hanya mengalami gaya vertikal saja. Seperti pada koordinat kartesius, W ini hanya menempel pada sumbu Y, bukan di sumbu X. Kalau menempel di sumbu X, maka dia memiliki gaya horizontal, bukannya gaya vertikal. Nah, sehingga ditemukanlah persamaan kedua, yaitu 2000 Newton sama dengan minus 0,26 ditambah 0,97 TB. Harusnya bisa digunakan sistem eliminasi, tapi kami menggunakan substitusi di sini, sehingga yang tadi kita dapat dari persamaan horizontal dimasukkan ke dalam persamaan kedua yang dimana gaya vertikal, sehingga ditemukanlah tegangan tali A sebesar 595,24 Newton. Dan dengan ditemukannya tegangan tali A, kita bisa menemukan tegangan tali B dengan cara memasukkan besarnya tegangan tali A ke dalam persamaan tegangan tali B. 0,97 per 0,26 dikali 595,24, jika dihitung akan menghasilkan 2220,7 Newton. Di sini kami menggunakan pembulatan 2 angka di belakang koma.
Kami tidak menggunakan 3 karena akan lebih susah dibaca, lebih ribet, dan juga dalam perhitungannya akan lebih susah. Pada sebenarnya hasilnya itu 2220,703 sekian, tapi kami hanya mengambil sampai 70 Newton. 2220,7 Newton. Selanjutnya kita masuk ke nomor 1B. Inilah diagram 1B kami. Bisa dilihat ada 3 gaya yang terjadi di sini, yaitu tegangan gaya yang disebabkan oleh tali A dan gaya yang disebabkan oleh tali B, dan juga bebannya. Beban sendiri jika dilihat pada soal itu sebesar 300 lb atau biasa disebut sebagai 300 pound. Nah, karena kita menggunakan SI atau satuan internasional gaya yaitu Newton, sehingga kita harus mengkonversinya menjadi Newton dengan cara mengkalinya dengan 4,45 Newton. Jadi kenapa dikali 4,45 Newton? Karena 1 pound itu sama dengan 4,45 Newton. Sekali lagi diingatkan, kami hanya mengambil 2 angka di belakang koma. Padahal sebenarnya 1 pound itu 4,45 sekian. Karena terlalu banyak angka di belakang koma, kami hanya menggunakan 2 angka di belakang koma. Sehingga ditemukanlah bebannya itu 1335 Newton. Derajat yang digunakan pada A adalah 40 derajat dan sudut yang digunakan pada tali B adalah 20 derajat. Pada tali B terletak di kuadran 1 sehingga sin dan cosnya akan bersifat positif. Namun pada tali A karena berada di kuadran 2, cosnya harus bersifat negatif. Karena di kuadran 2 yang bersifat positif hanyalah sinus. Setelah ditemukannya bebannya ini, kita masuk ke dalam persamaan gaya horizontal lagi, dimana di sini TA cos 40 ditambah TB cos 20. Dan ingat, karena tali A berada di kuadran 2, nantinya tegangan tali A ini akan bersifat negatif. Sehingga ditemukanlah persamaan pertama, yaitu TA sama dengan 0,94 per 0,77 dikali TB. Lalu setelah itu kita akan mencari persamaan kedua, yaitu dari pihak gaya vertikal, dimana sigma Fy sama dengan TB sin 20 ditambah TA sin 40 minus W. Sehingga dari persamaan ini kami langsung masukkan TA sama dengan 0,94 per 0,77 TB, sehingga ditemukanlah tegangan tali B sebesar 1191,96 Newton. Karena dengan ditemukan tegangan tali B, masukkanlah ke persamaan pertama, dimana untuk mencari tegangan tali A ditemukanlah hasilnya sebesar 1455,12 Newton. Selanjutnya kita masuk ke diagram gaya nomor 1C. Bisa dilihat di sini kasusnya itu tidak seperti pada nomor-nomor sebelumnya. Walaupun yang kami cari masih sama, yaitu tegangan tali A dan tegangan tali B. Hanya saja sekarang bentuknya berbeda, di mana bebannya itu berada di sumbu X, bukan di sumbu Y. Sehingga nantinya pada persamaan gaya, W-nya ini akan muncul pada gaya horizontal, bukan di gaya vertikal. Nah, gaya horizontalnya sendiri sudah ditemukan, yaitu 660 Newton. Itu akan menjadi lebih mudah. Yang menjadi masalah ketika tidak adanya sudut yang diberitahu, sementara hanya diberitahu jaraknya. Karena itu kami menggunakan prinsip dasar sin konstan, di mana sin itu adalah sisi depan dibagi sisi miring, cos itu adalah sisi samping dibagi sisi miring, dan juga tangen di mana itu sisi depan dibagi sisi samping dari sudut yang ingin dicari tahu. Karena itu kami menyingkatnya menjadi sin demi, cos sami, dan tan desa. Sehingga kami pun mendapatkan nilai dari sin dan cos tersebut, di mana sin B sebesar 3 per 3,75, cos B sama dengan 2,25 per 3,75, sin A 1,4 per 2,65, dan cos A 2,25 per 2,65. Sehingga di sini kami memulainya dari pencarian di gaya vertikalnya terlebih dahulu, di mana sigma Fy sama dengan TA sin A ditambah TB sin B.
pada gaya vertikal ini bisa dilihat bahwa tegangan tali B ini nantinya akan bersifat minus. Kenapa? Karena jika dilihat pada diagram gaya, bisa dilihat bahwa tegangan tali B atau tali B berada di kuadran 4, di mana pada kuadran 4 memiliki sifat cosnya yang bersifat positif, bukan sinusnya. Sehingga sinus di sini akan bersifat negatif, di mana minus TB dikali 3 per 3,75. Ditemukanlah persamaan pertama, yaitu TB sama dengan 5,25 per 7,95 dikali TA. Dari ini kita bisa masuk ke persamaan kedua atau persamaan gaya horizontal, di mana Fx sama dengan TA cos A ditambah TB cos B di minus W. Sekali lagi, kenapa W masuknya ke horizontal bukan ke vertikal? Karena gaya yang ada bebannya itu adanya di gaya horizontal, atau bisa dibilang gaya tarik lah, atau terserah mau dibilang apa, pokoknya kami menganggapnya itu sebagai W atau beban sebesar 660 Newton. Perhitungan di sini agak rumit karena sin dan cos ini kami tidak kecilkan atau disederhanakan. Kenapa? Karena takutnya ketika sudah disederhanakan hasil yang diinginkan akan berbeda. Kenapa? Karena sudah kita sederhanakan sehingga tidak sebesar yang pertama. Oleh karena itu, setelah ditemukan persamaan kedua di mana 660N sama dengan 2,25 dan seterusnya, persamaan pertama akan kami substitusikan ke persamaan kedua, sehingga kita bisa mengetahui di mana tegangan tali A sebesar 530,04. Sekali lagi, kami hanya menggunakan 2 angka di belakang koma agar lebih mudah dilihat. Walaupun saya sendiri agak pusing untuk melihat dari penyelesaian nomor 1C ini karena terlalu banyak angka koma yang digunakan. Setelah menemukan besar tegangan tali A, masukkanlah besar tegangan tali A ke persamaan pertama untuk mendapatkan tegangan tali B di mana sebesar 350,03 Newton. Sekarang masuk ke soal nomor 2A sampai 2C, di mana pertanyaan masih sama, yaitu komponen atau resultan gaya sistem berikut. Tapi karena tidak ada tali, sehingga ya resultan gaya yang dicari jumlah dari semua gaya yang ada. Inilah diagram gaya dari nomor 2A kami. Bisa dilihat di sini ada 4 gaya yang terjadi, yaitu F1 150 Newton, F2 80 Newton, F3 110 Newton, dan F4 di mana sebesar 110 Newton. Maaf, itu F4 bukan FU, terjadi kesalahan pengetikan. Lalu gaya sudut-sudut yang ada sudah kami sesuaikan, di mana sudut yang digunakan adalah sudut yang terdapat di sumbu X. Kecuali pada F2 ini sengaja saya biarkan. Kenapa? Karena kita untuk memberitahu bahwa kita tidak menggunakan sudut 20 derajat, tapi akan menggunakan sudut 70 derajat, di mana yang berhimpit dengan sumbu X. Penyelesaiannya agak sedikit berbeda dengan yang ada pada tegangan seperti yang pada tegangan tali. Di sini kami memulainya dengan gaya horizontal, di mana Fx sama dengan F1 cos 30 ditambah F2 cos 70 ditambah F4 cos 15. Kenapa F3 tidak masuk? Karena F3 itu hanya memiliki gaya vertikal. Dengan dibuktikannya menempelnya F3 pada sumbu Y, tidak pada sumbu X. Sebenarnya lebih tepatnya bukan karena tidak ikut dihitung, karena ini sebenarnya ikut dihitung. Hanya saja pada nantinya F3 ini tidak memiliki nilai karena cos dari 90 sendiri itu adalah 0. Sementara karena dia menempel pada sumbu Y dan terletak di antara kuadrat 3 dan 4, sama saja kita mencari cos 270, di mana hasilnya sama seperti cos 90, yaitu sama-sama 0. Karena itu kita tidak menghitungnya di gaya horizontal. Maka didapatkanlah gaya horizontalnya sebesar 254,1 Newton. Sekali lagi saya ingatkan, di sini kami menggunakan di sini kami menggunakan 2 angka di belakang koma atau 1 angka di belakang koma, tapi tidak menggunakan 3 angka di belakang koma jika tidak terpaksa.
Dan masuklah kita ke gaya vertikal, di mana F1 sin 30, F2 sin 70 ditambah F3 sin 270 di minus F4 sin 15. Sebenarnya jika ditulis ditambah F4 sin 15 juga boleh. Hanya saja saya sudah meminuskannya dari awal. Tidak seperti F3 sin 270 yang saya meminuskannya nanti setelah sinus 270 dihasilkan. Karena sinus 270 itu sebesar minus 1. Karena itulah pada nantinya F3 akan bersifat negatif. Sehingga ditemukanlah gaya vertikalnya sebesar 14,2 Newton. Nah, untuk mencari resultan gaya itu tidak sembarang untuk ditambah, tapi harus menggunakan rumus F sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Seperti yang kita di sini, Fx-nya berupa 254,1, Fy-nya berupa 14,2, sehingga menghasilkan gayanya sebesar 254,491 Newton. Itulah resultan gaya dari nomor 20 dari nomor 2A. Selanjutnya akan masuk ke nomor 2B. Inilah diagram gaya dari nomor 2B ini. Sebenarnya ada gambar sebuah objek lagi, hanya saja untuk memudahkan dilihat pada diagram gaya, objeknya ini kami hilangkan dan hanya menulis arah gayanya saja. Di sini ada 3 gaya yang terjadi, yaitu 800 Newton, 350 dan 600 Newton. Pada 800 Newton, sudutnya itu 45 derajat itu tidak akan dipakai. Kami memakainya 45 derajat ditambah 25 derajat. Sehingga menghasilkan sebesar 70 derajat, Lalu kita masuk ke penyelesaiannya sama seperti pada nomor 2A. Di mana jika dilihat hanya yang gaya 600 Newton saja yang berada di kuadran 2, sehingga pada cosnya nanti akan minus, karena di kuadran 2 yang bersifat positif hanyalah sinus. Sehingga pada Fx 600 Newton cos 60 itu sudah saya minuskan dari awal, sehingga akan menghasilkan minus 300 Newton, sehingga gaya horizontal lainnya akan sebesar 290,83 Newton. Pada gaya vertikal semuanya plus, karena kuadran 2 itu sinusnya plus atau positif, sehingga semuanya akan ditambah dan menghasilkan 1419,29 Newton. Untuk menghasilkan resultan gaya menggunakan rumus tadi, F sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Hasilnya berupa resultan gaya, di mana dalam kasus ini resultan gayanya sebesar 1448,78 Newton. Kita masuk ke nomor 2C. Inilah diagram gaya nomor 2C kami. Di sini hanya ada 2 gaya yang terjadi, yaitu 340 Newton dan 255 Newton. Karena penggambarannya ini agak sulit pada diagram gaya, saya menggunakan acuan dari soal untuk jarak-jaraknya. Karena tidak ada jaraknya yang diketahui, karena tidak ada sudutnya yang diketahui, maka kita menggunakan seperti tadi perhitungan nomor 1C, di mana kita harus mencari nilai dari sin A sin B dan juga cos A cos B menggunakan sin demi dan cos sami, sehingga didapatlah nilai-nilai dari sin dan cos seperti sudah kami cari. Nah, di sini Fx-nya masih seperti tadi. Setelah adanya perhitungan dari sin A sin B dan cos A cos B, masuklah ke gaya vertikal dan horizontal dari 2C ini. Gaya vertikalnya sendiri itu semua akan bersifat positif. Kenapa? Karena karena terletak di kuadran 1 dan 2, di mana sinus ini akan bersifat positif, bukan negatif. Sementara pada gaya horizontal, pada tali B ini, cos B ini akan bersifat minus. Kenapa? Karena pada kuadran 2 cos bersifat negatif dan sinus yang bersifat positif. Sehingga ditemukanlah gaya horizontal sebesar 65 Newton, gaya vertikal sebesar 65 Newton, dan gaya horizontalnya sebesar 420 Newton. Sehingga untuk mencari resultan gayanya kembali lagi ke rumus tadi yang memakai akar, dan akhirnya akan menemukan resultan gaya sebesar 425 Newton. Lalu akan masuklah kami ke soal nomor 3. Di sini yang ditanya itu ada 2, yaitu yang pertama itu determine the tension in AC.
Jadi yang dimaksud itu tegangan tali A sampai C. Ya, lalu yang kedua adalah knowing that resultant of forces exerted by A by the three cables must be vertical, atau kami menganggapnya itu yang dicari itu adalah FY terhadap A. Sehingga untuk penggambaran dari diagram gaya kami sendiri itu seperti ini. Di sini ada 3 gaya, yaitu gaya 45 kN, 20 kN, dan juga tegangan dari A sampai C. Sementara B ini tidak kita anggap karena seperti yang dibilang pada soal, B itu berperan sebagai B ini sebagai tiangnya dan AC ini sebagai guy wire, atau kalau kami cari guy wire itu seperti penyangga berupa kabel-kabel begitu. Sehingga tegangan AC ini yang ditanya. Jika dilihat sudut dari 45 kN itu 30 derajat, 20 kN ini 12 derajat. C ini tidak memiliki sudut. Oleh karena itu kami buat sudut nilai dari sin konstannya ini dengan mengandalkan jarak-jaraknya berupa 24 meter dan 32 meter. Sehingga didapatkanlah sin C sebesar 0,8 dan cos C sebesar 0,6. Lalu kami terlebih dahulu mencari pertanyaan A, yang dimana yang ditanya itu adalah tegangan dari AC itu sendiri. Dia tegangan AC sendiri itu berupa Fx sama dengan minus 45 cos 30 ditambah 20 cos 12 ditambah Fc cos C. Kenapa di 45 kN ini bersifat negatif? Karena jika dilihat penggambarannya, diagram gaya ini berada di kuadran 3. Sementara yang lain itu berada di kuadran 4, yang dimana cosnya itu bersifat positif, bukan negatif di kuadran 4. Di kuadran 3 cos itu akan bersifat negatif karena hanya tangan yang bersifat positif di sana. Sehingga bisa didapatkan hasilnya berupa 32,35 kN. Dan kita masuk ke B, di mana B ini bisa dilihat bahwa sinusnya akan minus semua, sehingga didapatkan hasil minus 50,54 kN. Tapi minus di sini hanya menggambarkan arah, di mana arahnya itu menggambarkan bahwa si AC ini misalnya kalau tiang B itu diandaikan tidak ada guy wire, itu pastikan akan miring ke kiri atau ke kanan. Tapi dalam khusus karena ada tali AC ini, berarti anggapannya tiang itu kalau tidak ada tidak ada tali AC itu akan miring ke kiri, dan AC ini akan ke arah kanan yang berlawanan arah dengan si tiang ini, tiang B ini, tiang AB. Karena itulah besarnya gaya ini berupa minus. Minus di sini hanya untuk menunjukkan arah, bukan besar. Lalu kita akan masuk ke nomor 4, di mana di sini penggambaran gayanya itu agak rumit karena ya ditambah gedung-gedung dan juga katrol itu, tetapi diagram gayanya akan sama saja seperti yang ada pada nomor 1. Sehingga yang ditanya ini itu adalah daya tali AB dan AC 300 kg. Di sini kami sudah mengubahnya menjadi 3000 Newton dengan cara mengkalinya dengan 10 meter per second kuadrat. Sekali lagi kami tidak menggunakan 9,8 untuk memudahkan perhitungan. Di sini tegangan tali A itu 30 derajat dan juga tali B itu memiliki sudut 50 derajat. Sehingga cara pengerjaannya akan mirip seperti nomor 1, di mana akan dimulai dari Fx atau gaya horizontal. Sehingga didapat dari Fx ini TC cos 30 ditambah TB cos 50 akan menghasilkan persamaan saat pertama, yaitu TB sama dengan 0,87 per 0,64 TC. Di sini cos 50 akan bersifat minus karena tali B itu berada di kuadran 2, yang dimana cos akan bersifat minus, sementara sin akan bersifat positif. Lalu masuklah ke gaya vertikal, di mana akan didapatkan persamaan kedua, yaitu
yaitu 3000 sama dengan 0,5 TC ditambah 0,77 TB. Nah, lalu substitusikan persamaan pertama ke persamaan kedua, sehingga akan menghasilkan tegangan tali C atau tegangan tali AC ini sebesar 1935,48 Newton. Untuk mencari tegangan tali B atau AB, masukkanlah ke persamaan pertama yang dimana TB sama dengan 0,87 per 0,64 dikali TC, sehingga menghasilkan 2631,04 Newton. Itulah penyelesaian dari nomor 4 kami. Lalu masuklah kami ke nomor 56. Di nomor 56 ini juga sama. Langkah pertama itu kami menggambarkan diagram gayanya. Bisa dilihat pada diagram gaya nomor 5. Maksudnya kita ke nomor 5 dan 6, di mana pertanyaannya itu sama, yaitu yang ditanya itu adalah momen gaya. Hanya saja di nomor 5 ini diminta untuk menguraikan komponen vertikal dan horizontal, sehingga jika diuraikan diagram gayanya akan menjadi seperti yang sudah digambarkan. Di sini kami menggunakan sudut 20 derajat dan P-nya itu gayanya itu sebesar 300 Newton, sehingga jika dihitung PX-nya menjadi 300 Newton dikali cos 20 yang akan menghasilkan 281,97 Newton, dan juga PY yang menghasilkan 102,606 Newton. Namun untuk menghitung momen gaya itu hanya diperlukan yang gaya vertikalnya saja dikali dengan jaraknya itu ke titik sumbunya. Yang diminta di sini titiknya itu adalah titik O. Karena itu 102,606 Newton dikali 0,2 meter, hasilnya 020,52 Newton meter. Sementara masuklah kita ke nomor terakhir, yaitu nomor 6. Nomor 6 ini kami mulai dengan cara pencarian Fx dan Fy terlebih dahulu, yaitu Fsin 60 dan juga Fcos 60 yang menghasilkan 433,013 Newton dan 250 Newton. Sehingga setelah itu dicarilah momen gaya X dan momen gaya Y, atau momen gaya horizontal dan momen gaya vertikal, di mana momen gaya horizontal menghasilkan 54,126 Newton meter itu searah jarum jam, dan juga momen gaya FTY yang menghasilkan minus 75 Newton meter. Ini menunjukkan bahwa arahnya itu berlawanan arah jarum jam. Lalu untuk menghitung sigmanya hanya perlu ditambahkan yang menghasilkan minus 20,874 Newton meter dengan arah berlawanan jarum jam. Itulah penyelesaian soal dari kami. Maafkan kalau saya sebagai pengisi suara ini masih banyak kekurangannya, dan juga penyelesaian soal dari kami ini masih banyak kesalahan. Akhir kata, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih.